Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantowi Basyironi dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pendidikan agama Islam, yaitu dengan judul Tujuan Pendidikan Menurut Islam. Nah, untuk yang materi pertama itu ada mengenai pengertian pendidikan Islam. Jadi, kalau ilmu itu dalam Kamus Bahasa Indonesia itu dapat diartikan sebagai pengetahuan. Kemudian ada juga Ahmad Tafsir, beliau menjelaskan bahwa ilmu itu merupakan suatu jenis pengetahuan manusia yang diperoleh melalui penelitian terhadap objek-objek yang dapat diamati. Kemudian kebenaran suatu teori ilmiah itu yang ditentukan oleh logika dan adanya bukti yang empiris. Dengan demikian, ilmu adalah pengetahuan yang bersifat logis dan didukung oleh bukti yang empiris. Seiring perkembangannya, istilah pendidikan itu menuju pada bimbingan atau bantuan yang secara sengaja diberikan oleh orang dewasa kepada anak didik mereka agar mereka itu tumbuh menjadi individu yang dewasa. Kemudian dalam konteks yang lebih luas, pendidikan itu dapat diartikan juga sebagai upaya yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok untuk mempengaruhi orang lain atau sekelompok orang agar mencapai kedewasaan atau meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan mereka, terutama dalam aspek mental. Definisi pendidikan ini juga seringkali diungkapkan dengan berbagai istilah seperti al-tarbiyah, al-ta'lim, dan al-ta'dib, yang mana masing-masing tersebut memiliki makna yang berbeda tergantung dengan konteksnya. Namun, dalam situasi tertentu, semua istilah tersebut dapat merujuk pada pengertian yang sama, yaitu pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan ini yang diajukan oleh para ahli saat ini itu tidak ada pada masa Rasulullah, tetapi aktivitas pendidikan dalam konteks agama pada masa itu mencakup makna pendidikan yang modern. Kemudian seringkali juga kita itu bingung antara istilah pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam. Padahal secara substansial keduanya itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Kalau pendidikan agama Islam itu lebih merujuk pada usaha-usaha yang diajarkan mengenai aspek keagamaan individu, sedangkan pendidikan Islam itu lebih merujuk pada usaha-usaha yang diajarkan mengenai aspek keagamaan yang mencakup pengembangan secara menyeluruh. Kemudian pendidikan Islam adalah sebuah sistem pendidikan yang berlandaskan dengan nilai-nilai keislaman. Nah, dari pengertian keduanya ini dapat kita simpulkan bahwa pendidikan Islam ini adalah ilmu pengetahuan yang membahas mengenai sebuah sistem pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai pendidikan Islam. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada tujuan pendidikan Islam. Jadi tujuan dari pendidikan Islam itu dapat kita lihat dari segi cakupan atau ruang lingkupnya secara universal. Tujuan pendidikan Islam ini yang bersifat universal dapat dirumuskan dari berbagai pendapat para pakar pendidikan. Yang pertama itu ada Al-Atas, yang mana menghendaki tujuan pendidikan Islam. Maksudnya yaitu adalah tujuan pendidikan itu harus didasarkan pada pandangan hidup, dan jika pandangan hidup tersebut adalah Islam, maka tujuannya adalah membentuk manusia yang sempurna atau insan kamil menurut ajaran Islam. Untuk mencapai insan kamil perlu ditetapkan indikator-indikator yang lengkap
dan terstruktur sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan, sehingga tujuan pendidikan itu dapat dioperasionalkan dan diukur dengan mudah. Kemudian yang kedua itu ada Atiyah Al-Abrasi. Beliau menghendaki tujuan akhir pendidikan Islam itu adalah manusia yang berakhlak mulia. Maksudnya untuk membentuk akhlak yang mulia dalam mempersiapkan kehidupan di dunia dan di akhirat, mencari rezeki, menumbuhkan semangat ilmiah, dan menyiapkan profesionalisme peserta didik. Selanjutnya yang ketiga itu ada Munir Mursi. Beliau berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam itu adalah berusaha untuk sampai kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya ada Ahmad D. Marimba yang berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam itu untuk membentuk manusia secara menyeluruh. Maksudnya adalah membentuk manusia secara menyeluruh yang berguna untuk mencakup aspek intelektual, emosional, dan spiritual, serta mengembangkan potensi seorang diri agar dapat memberikan partisipasi yang positif bagi masyarakat dan bangsa. Kemudian yang kelima ada Muhammad Fadil Al-Jamali yang mengemukakan bahwa tujuan pendidikan Islam itu adalah dengan 4 macam. Yang pertama, mengajarkan manusia tentang perannya di antara makhluk lain dan tanggung jawabnya dalam kehidupan. Yang kedua itu ada mengedukasi manusia mengenai interaksi sosial dan tanggung jawabnya dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian pendapat yang ketiga, mengenalkan manusia pada alam serta mendorong mereka untuk memahami hikmah penciptanya serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan alam. Yang keempat, mengajarkan manusia tentang pencipta alam dan mendorong mereka untuk beribadah kepadanya. Selanjutnya yang keenam ada Mukhtar Yahya yang berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam itu untuk memberikan pemahaman tentang ajaran-ajaran Islam. Maksudnya memberikan pemahaman tentang ajaran-ajaran Islam pada peserta didik serta membentuk akhlak yang mulia sesuai dengan misi Rasulullah SAW dalam menyempurnakan akhlak manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam bekerja. Yang terakhir ada Muhammad Khutub yang mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan Islam itu untuk membina individu dan kelompok agar dapat menjelaskan perannya sebagai hamba Allah dan khalifahnya dalam membangun dunia sesuai dengan konsep yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada perbandingan antara tujuan pendidikan Islam dan pendidikan nasional. Yang pertama itu tujuan pendidikan Islam terlebih dahulu. Jadi menurut Al-Ghazali, tujuan utama pendidikan Islam itu adalah untuk mencapai kesempurnaan manusia dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, berikut beberapa tujuan utama pendidikan Islam itu. Yang pertama, untuk membentuk kepribadian muslim. Pendidikan bertujuan menanamkan akidah yang kuat, ibadah yang benar, dan akhlak yang mulia. Yang kedua, ada mengembangkan ilmu dan amal. Ilmu dalam Islam bukan hanya untuk kepentingan duniawi, tetapi harus diamalkan untuk kebaikan umat manusia. Yang ketiga, menyeimbangkan aspek duniawi dan ukhrawi. Pendidikan Islam mengajarkan bahwa kesuksesan dunia harus diiringi dengan persiapan kehidupan akhirat. Kemudian untuk tujuan pendidikan nasional, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
Untuk tujuan utama pendidikan nasional yaitu yang pertama untuk membentuk karakter bangsa. Jadi pendidikan itu bertujuan untuk membangun manusia yang memiliki identitas nasional berdasarkan Pancasila. Yang kedua ada mengembangkan potensi individu. Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan bakat dan potensi peserta didik agar dapat berkontribusi dalam masyarakat. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas SDM. Pendidikan bertujuan menghasilkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi di berbagai bidang. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada inti dari perbandingan pendidikan Islam dan pendidikan nasional. Jadi intinya pendidikan Islam ini lebih berorientasi pada pembentukan akhlak dan ibadah. Sementara pendidikan nasional itu lebih menekankan aspek kognitif dan kompetensi. Namun keduanya ini memiliki kesamaan dalam hal pengembangan individu yang berkualitas untuk kemajuan masyarakat. Pendidikan Barat juga berorientasi pada pemikiran rasional dan pragmatis dengan tujuan untuk membentuk individu yang mandiri dan kompetitif. Sementara itu, pendidikan Islam memiliki pendekatan holistik yang mencakup aspek spiritual dan duniawi dengan tujuan utama untuk membentuk manusia yang bertakwa. Nah, kesimpulan dari materi tadi yaitu pendidikan berperan penting dalam membentuk individu dan masyarakat. Pendidikan Islam berlandaskan nilai-nilai Islam dan bertujuan untuk menciptakan manusia yang bertakwa, berakhlak mulia, serta seimbang dalam kehidupan dunia dan akhirat. Pendidikan Barat berfokus pada rasionalisme dan pragmatisme dengan tujuan untuk membentuk individu yang mandiri, berpikir kritis, dan siap untuk menghadapi perkembangan ilmu serta teknologi. Pendidikan nasional Indonesia menggabungkan kedua pendekatan tersebut dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya adalah mencerdaskan bangsa, membangun karakter, serta mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara yang beriman, bertakwa, dan kompeten, meskipun berbeda dalam filosofi dan orientasi. Ketiga sistem pendidikan ini meskipun berbeda, sama-sama bertujuan untuk menciptakan manusia yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya mengenai pendidikan agama Islam, yaitu yang berjudul Ilmu Pendidikan Islam. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.